Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Nur Fitriana, mahasiswi Universitas Negeri Semarang, jurusan Sejarah, Program Studi Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat supervisi pendidikan. Jadi yang akan dibahas pertama ada pengertian, yang kedua ada latar belakang, yang ketiga ada fungsi, selanjutnya ada tujuan, lalu ada sasaran, prinsip, tipe-tipe supervisi pendidikan, teknik-teknik supervisi pendidikan, dan mekanisme dan tahap pelaksanaan supervisi pendidikan. Yang pertama ada pengertian supervisi pendidikan. Secara etimologis, istilah supervisi diambil dalam perkataan bahasa Inggris, yaitu supervision, yang artinya pengawasan di bidang pendidikan. Orang yang melakukan supervisi disebut supervisor. Selanjutnya, secara morfologis, supervisi terdiri dari dua kata. Super berarti atas, lebih. Visi berarti lihat, tilik, awasi. Secara semantik, pembinaan yang berupa bimbingan atau tuntutan ke arah perbaikan. Supervisi pendidikan adalah fungsi langsung dari manajemen pendidikan yang bertujuan untuk memperbaiki proses dan hasil belajar mengajar. Menurut para pakar, Good Carter 2014, usaha dari petugas sekolah dalam memimpin guru-guru dan petugas lainnya dalam memperbaiki pengajaran, termasuk menstimulir, menyeleksi pertumbuhan jabatan dan perkembangan guru atau dosen, dan merevisi tujuan-tujuan pendidikan, bahan pengajaran dan metode mengajar serta evaluasi pengajaran. Menurut Mulyasa 2016, supervisi sesungguhnya dapat dilaksanakan oleh kepala sekolah yang berperan sebagai supervisor. Tetapi dalam sistem organisasi modern diperlukan supervisor khusus yang lebih independen dan dapat meningkatkan objektivitas dalam pembinaan dan pelaksanaan tugas. Menurut Willem Manja 2007, kegiatan supervisor yang dilakukan untuk memperbaikan proses belajar mengajar yang terdiri dua tujuan, yaitu perbaikan guru atau dosen dan meningkatkan mutu pendidikan. Terdapat 4 komponen dalam supervisi pendidikan. Menurut Hamiseno, Hasibuan, Suhartian, dan Matahari. Yang pertama ada orang atau pemimpin, baik bersifat perorangan maupun kelompok, yang melaksanakan supervisi itu. Yang kedua, orang atau bawahan, baik yang bersifat perorangan maupun kelompok yang disupervisi. Yang ketiga ada tujuan yang hendak dicapai. Yang keempat ada pelaksanaan pendidikan. Terus ada 6 latar belakang supervisi pendidikan. Yang pertama ada latar belakang kultural, yang kedua ada filosofis, yang ketiga ada latar belakang psikologis, yang keempat ada latar belakang sosial, yang kelima ada latar belakang sosiologis, dan yang terakhir ada latar belakang pertumbuhan jabatan. Pertama ada latar belakang kultural. Pendidikan berakar dari budaya arif lokal setempat. Sejak dini, pengalaman belajar dan kegiatan belajar mengajar harus diangkat dari isi kebudayaan yang hidup di masyarakat itu. Sekolah bertugas untuk mengkoordinasi semua usaha dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang dicita-citakan. Yang kedua adalah latar belakang filosofis, yaitu suatu sistem pendidikan yang berhasil guna dan berdaya guna bila ia berakar mendalam pada nilai-nilai filosofis pandangan hidup suatu bangsa. Selanjutnya adalah latar belakang psikologis, yaitu secara psikologis, supervisi itu berakar mendalam pada pengalaman manusia. Tugas supervisi ialah menciptakan suasana sekolah yang penuh kehangatan, sehingga setiap orang dapat menjadi dirinya sendiri. Lalu ada latar belakang sosial. Seorang supervisor dalam melakukan tanggung jawabnya harus mampu mengembangkan potensi kreativitas dari orang yang dibina melalui cara mengikutsertakan orang lain untuk berpartisipasi bersama. Supervisi harus bersumber pada kondisi masyarakat. Lalu selanjutnya ada latar belakang sosiologis. Secara sosiologis, perubahan masyarakat punya dampak terhadap tata nilai. Supervisor bertugas menukar ide dan pengalaman tentang mensikapi perubahan tata nilai dalam masyarakat secara arif dan bijaksana. Lalu yang terakhir adalah latar belakang pertumbuhan jabatan. Supervisi bertugas memelihara, merawat, dan menstimulasi pertumbuhan jabatan guru. Diharapkan guru menjadi semakin profesional dalam mengemban amanat jabatannya dan dapat meningkatkan posisi tawar guru di masyarakat dan pemerintah. Bahwa guru punya peranan utama dalam membentuk harkat dan martabat manusia. Sekarang ke tujuan supervisi pendidikan. Tujuan umum supervisi pendidikan di sekolah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan umum pendidikan, yaitu kedewasaan. Purwanto 1981. Proses supervisi diharuskan membantu guru agar dapat membantu anak mencapai kedewasaan. Lalu
Kedewasaan itu gimana? Yaitu membuat anak sanggup mengambil keputusan dan bertanggung jawab sendiri. Menurut Ahmad Tembun 1981, tujuan supervisi pendidikan harus tidak terlepas dari arah tujuan pendidikan nasional. Selain itu, tujuan umum supervisi adalah memberikan bantuan teknis dan bimbingan kepada guru dan staf sekolah yang lain agar personel tersebut dapat mampu meningkatkan kualitas kinerjanya, terutama dalam melaksanakan tugas, yaitu melaksanakan proses pembelajaran. Selanjutnya ada tujuan khusus. Yang pertama itu meningkatkan kinerja siswa sekolah dalam perannya sebagai peserta didik yang belajar dengan semangat tinggi agar dapat mencapai prestasi belajar secara optimal. Yang kedua, meningkatkan mutu kinerja guru sehingga berhasil membantu dan membimbing siswa mencapai prestasi belajar yang diharapkan. Lalu selanjutnya ada meningkatkan keefektifan kurikulum sehingga berdaya guna dan terlaksana dengan baik di dalam proses pembelajaran di sekolah, serta mendukung dimilikinya kemampuan pada diri lulusan sesuai dengan tujuan lembaga. Selanjutnya ada meningkatkan keefektifan dan keefisienan sarana dan prasarana yang ada untuk dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, sehingga mampu mengoptimalkan keberhasilan belajar siswa. Lalu ada meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah, khususnya dalam mendukung terciptanya suasana kinerja yang optimal. Yang selanjutnya, siswa dapat mencapai prestasi belajar yang sebagaimana yang diharapkan. Lalu yang terakhir ada meningkatkan kualitas situasi umum sekolah sedemikian rupa, sehingga tercipta situasi yang tenang dan tentram, serta kondusif bagi kehidupan sekolah pada umumnya, khususnya pada kualitas pembelajaran yang menunjukkan keberhasilan lulusan. Selanjutnya adalah fungsi supervisi pendidikan. Fungsi utamanya yaitu membantu sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan, khususnya perkembangan individu para siswa. Fungsi tambahan yang membantu sekolah membina guru-guru agar dapat bekerja dengan baik dan berkontak dengan masyarakat dalam rangka penyesuaian diri dari penggalakan kemajuan masyarakat. Selain itu fungsinya ada sebagai satu kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan, lalu sebagai pemicu atau penggerak terjadinya perubahan pada unsur-unsur yang terkait dengan pendidikan, lalu selanjutnya ada sebagai kegiatan dalam hal memimpin dan membimbing. Selanjutnya adalah sasaran. Pertama ada supervisi akademik, menitik beratkan pengamatan supervisor pada masalah-masalah akademik, yaitu hal-hal yang berada dalam lingkungan pembelajaran pada waktu siswa sedang dalam proses mempelajari sesuatu. Lalu selanjutnya ada supervisi administrasi, yaitu menitik beratkan pengamatan supervisor pada aspek-aspek administrasi yang berfungsi sebagai pendukung dari pelancar terlaksananya pembelajaran. Lalu yang terakhir ada supervisi lembaga, menyebarkan objek pengamatan supervisor pada aspek-aspek yang berada di sekolah. Supervisi ini dimaksudkan untuk meningkatkan nama baik sekolah atau kinerja sekolah secara keseluruhan, misalnya UKS, perpustakaan, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah prinsip supervisi pendidikan. Prinsip supervisi pendidikan ada 4. Yang pertama itu adalah ilmiah. Maksudnya adalah supervisi itu harus sistematis, dilaksanakan secara teratur, berprogram, dan kontinu. Objektif yaitu berdasarkan pada data dan informasi, menggunakan instrumen yang tepat yang dapat memberi data atau informasi sebagai bahan untuk mengadakan penilaian terhadap proses pembelajaran. Yang kedua adalah demokratis. Maksudnya apa? Yaitu supervisi itu harus menjunjung tinggi asas musyawarah, memiliki jiwa kekeluargaan yang kuat, serta sanggup menerima pendapat dari orang lain. Lalu yang ketiga ada kooperatif. Maksudnya apa? Kooperatif itu adalah mengembangkan usaha bersama untuk menciptakan situasi pembelajaran yang lebih baik. Lalu yang terakhir ada konstruktif dan kreatif, yaitu membina inisiatif guru serta mendorongnya untuk aktif dalam menciptakan situasi pembelajaran yang lebih baik. Lalu selanjutnya ada tipe-tipe supervisi pendidikan. Yang pertama ada tipe inspeksi. Tipe ini tuh terjadi dalam administrasi dan model kepemimpinan yang autokratis, mengutamakan pada mencari kesalahan orang lain. Bertindak sebagai inspektur yang bertugas mengawasi pekerjaan guru. Lalu selanjutnya ada tipe laissez-faire. Tipe ini tuh kebalikan dari tipe inspeksi tadi. Kalau di tipe inspeksi itu kan atasan bawahan itu diawasi secara ketat dan harus menurut perintah atasan. Tapi kalau pada tipe ini guru dibiarkan atau pegawai dibiarkan saja bekerja sesuai kehendaknya. Misalnya, guru boleh mengajar sebagaimana yang mereka inginkan, baik pengembangan materi, pemilihan metode, dan alat pembelajaran. Terus yang ketiga ada tipe koersif. Tipe ini tidak jauh dengan
Tipe yang pertama, tipe inspeksi. Sifatnya pemaksaan kehendak. Apa yang diperkirakan sebagai sesuatu yang baik meskipun tidak cocok tetap dilaksanakan. Guru sama sekali tidak diberi kesempatan untuk bertanya mengapa harus demikian. Contoh supervisi yang dilakukan kepada guru yang mulai mengajar. Dalam keadaan demikian, apabila supervisor tidak bertindak tegas, yang disupervisi mungkin menjadi ragu-ragu dan bahkan kehilangan arah yang pasti. Lalu yang selanjutnya ada teknik supervisi pendidikan. Yang pertama ada teknik perseorangan. 1. Mengadakan kunjungan kelas, classroom visitation. Maksudnya adalah kunjungan yang dilakukan untuk melihat guru yang sedang mengajar atau ketika kelas sedang kosong. Kedua, mengadakan observasi kelas, class observation. Kunjungan ke sebuah kelas untuk mencermati situasi atau peristiwa yang sedang berlangsung di dalam kelas. 3. Mengadakan wawancara. Dilakukan apabila supervisor menghendaki jawaban dari individu tertentu. Lalu yang selanjutnya ada teknik kelompok. Pertama, mengadakan pertemuan atau rapat, meeting. Yang kedua, mengadakan diskusi kelompok atau group discussion. Yang ketiga, mengadakan penataran, in-service training. Dan yang keempat, ada seminar. Lalu yang terakhir ada mekanisme dan tahap pelaksanaan supervisi. Pertama, tahap penyusunan program supervisi. Program tersebut meliputi program tahunan dan program semester. Yang kedua, ada tahap persiapan yang perlu dipersiapkan, yaitu 1. Format atau instrumen supervisi. 2. Materi pembinaan supervisi. 3. Buku catatan. 4. Data supervisi atau pembinaan sebelumnya. Nomor 3. Ada tahap pelaksanaan, diarahkan pada sasaran yang telah ditetapkan. Lalu yang terakhir, nomor 4. Tahap tindak lanjut, merupakan pembinaan dan perbaikan dari hasil temuan pada saat supervisi. Kemudian pembahasan tentang hakikat supervisi pendidikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.